wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu kembali bersama saya Fikri Wirawan. Di hari ini saya akan menyampaikan informasi edukasi dan pendidikan tentang bagaimanakah cara daftar SKCK online atau surat keterangan catatan kepolisian secara online. Apabila belum daftar, bisa daftar di rumah atau daftar juga di kantor pelayanan SKCK, baik di Polsek tingkat kecamatan atau di Polres tingkat kabupaten atau di Polda tingkat provinsi atau juga untuk luar negeri Mabes Polri. Nah, SKCK ini berdasarkan keperluannya apa? Apakah untuk melamar pekerjaan atau untuk melanjutkan sekolah atau untuk pindah alamat atau pindah rumah, kemudian untuk warga negara asing dan keperluan lainnya seperti menikah dengan anggota tentara, anggota polisi. Nah itu harus dibuatkan SKCK sesuai keperluannya dan kebutuhannya gitu ya. Nah SKCK ini mempermudahnya bisa di mana saja, bisa kapan saja, bisa dikerjakan di rumah, bisa dikerjakan di kantor pelayanan SKCK, bisa. Kemudian bisa waktunya apabila di kantor pelayanan SKCK kan terbatas, dari pagi sampai dengan siang, karena siangnya sertifikat ke kas negara, uang SKCK-nya PNBP ya. Nah jadi kalau di rumah itu bisa waktunya bebas, bisa mau sore, mau malam hari, mau subuh bisa. Nah ketika udah selesai, kalau di rumah ya udah selesai, ada buktinya barcode sudah dapat secara online beserta pesertanya seperti KTP, KK terakhir, fotokopi ya, kemudian pas fotonya sama uang PNBP-nya penerimaan negara buat pajak sebesar 30.000. Nah ini tinggal dibawa ke kantor pelayanan SKCK baik di Polsek, di Polres maupun di Polda dan Mabes Polri, kemudian untuk dicetak langsung barcode-nya tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana kalau misalkan belum daftar di rumah, bisa daftar juga di kantor pelayanan SKCK. Nah ini ada video, tonton videonya sampai dengan selesai dari awal sampai dengan berhasil menjadi barcode SKCK, bukti telah daftar secara online berupa barcode. Barcode ini bisa muncul di email yang bersangkutan pemohon atau bisa juga di riwayat pada super APP Spesialis Polri tersebut. Nah ketika kita mengisi itu alangkah baiknya kita persiapkan data-datanya, persyaratannya seperti KTP asli, kemudian pas fotonya, kemudian ijazahnya, akte lahir, kakaknya, sehingga mempermudah ketika kita daftar. Contoh misalkan masukkan nik, oh ternyata KTP-nya ada, tinggal masukkan nik. Nah kemudian foto KTP bisa langsung foto KTP-nya. Misalkan yang lainnya seperti kakak terlahir itu bisa dipoto ketika dilampirkan gitu ya. Itu mohon tonton video sampai dengan selesai bagaimana cara bikin SKCK online. Kalau belum di rumah berarti di kantor pelayanan SKCK tersebut. Nah, tolong tonton sampai dengan selesai hingga muncul bukti telah daftar online-nya. Saya mau menyaksikan videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya bersama saya Fikri Wirawan. Terima kasih. Mohon izin Bu, saya videoin Bu ya. Ini Ibu belum daftar SKCK secara online Bu ya. Jadi daftarnya SKCK online-nya di kantor pelayanan SKCK di kepolisian ya, di unit Telkom. Nah ini Ibu udah download ya di Play Store, ketik Super APPS Spesialis Polri. Nah di sini ada e-survey, ada SP2HP, ada Hudumas ya, ada SIM, ada SNK, ada tilang, ada SKCK. Nah sebelum ke SKCK ya, ini dulu nih ada beranda, ada informasi, ada riwayat, ada profil dulu sih Bu ya. Profil di sini. Oh Ibu udah daftar nih, ada namanya, ada nomor teleponnya, ada emailnya, udah centang hijau. Berarti Ibu udah daftar tahap pertama. Tahap pertama tuh yang foto selfie ya, foto KTP, selfie dengan KTP, kemudian warga negara, alamatnya ya, terus kado pos itu dari isi. Berarti itu udah tahap pertama udah selesai. Tahap keduanya ini kan ke beranda SKCK ya, ajukan mulai. Nah di sini ada berdasarkan Perpol nomor 6 tahun 2023 memohon membawa fotokopi dokumen ketika pengambilan SKCK ya, itu KTP, kakak terakhir, pas fotonya ini ada belakangnya merah ya. Nah, kemudian 4x6 ya. Kemudian fotokopi peserta JKN jika itu BPJS Kesehatan, KIS atau KBS ya. Kemudian fotokopi paspor jika ada ya, kalau nggak ada mah nggak usah ya. Dan terakhir ini fotokopi jari kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa, tutup ya. Nah ini tahap pertama nih, kedua ya, tadi udah ya. Yang pertama udah. Yang kedua ini ada 10 item nih, ada 10 item. Yang pertama, jadi keperluannya apa nih?
Misalkan di sini ada pilihannya, ada pekerjaan, pendidikan, pindah tempat, kemudian pencalonan pejabat, kepulauan lainnya atau organ asing. Ini kan untuk kerja ya. Nah, berarti klik ke pekerjaan. Nah, pekerjaan itu ada detailnya, detail perubahan pekerjaan ya. Di sini tinggal diklik aja, pilih ya, pilih. Nah, ada pilihan banyak tuh, ada melamar pekerjaan BUMN di tingkat provinsi dan nasional, ada menjadi notaris, kemudian persyaratan administrasi sebagai tenaga ahli ya, anggota legislatif ya. Kemudian warga negara Indonesia yang ke luar negeri ya. Kemudian ada bekerja di luar negeri, ada melamar pekerjaan BUMN tingkat kabupaten kota, ada melamar pekerjaan swasta ya. Ini swasta ya. Nah, betul kan? Ya, swasta sini. Nah, udah. Nah, ini kan otomatis tuh tingkat kewenangan muncul ya. Kalau misalkan tingkat kabupaten berarti muncul di Polres. Kalau tingkat kecamatan muncul di Polsek. Kalau tingkat provinsi muncul di Polda. Kalau ke luar negeri muncul di Mabes Polri. Nah, ini selanjutnya ya. Selanjutnya sini ada pas foto ya. Ada pas foto nggak? Yang belakang merah. Oh, ada. Nah, sok keluarin, kita dipoto nih pas fotonya. Mana ini di sini ya? Di SIM. Ada. Kalau misalkan ada pilihannya kamera atau galeri. Kalau ada galeri ada, silakan galeri ambil. Kalau misalkan galeri nggak ada, berarti dipoto ini pas fotonya. Ini pas foto ini buat yang apa? Yang background merah dibuka aja ya plastiknya, biar nggak apa memantulkan cahaya ya. Nah, silakan. Pas foto dipotoin. Klik, nah yang penting nampak jelas, tidak buram ya, cahayanya bagus. Nah, udah gunakan ini. Ada keterangan apakah Anda punya paspor di situ, ya atau tidak. Klik aja tidak. Kemudian apakah Anda punya kitas kartu izin tinggal terbatas itu orang asing ke Indonesia ya? Berarti tidak ya. Tidak, itu kita kartu izin tinggal menetap punya nggak? Tidak, ya. Kalau tidak punya. Selanjutnya, nah ini data ketiga ya. Nah kan silakan dilanjut ya. Berhasil ya. Yang pertama apa jenis keperluan ya kerjaannya, kemudian yang keduanya tadi data pribadi ya, yang ketiganya hubung keluarga itu nama ayah. Di sini ada nama lengkap ayahnya, kemudian umurnya, agama tinggal pilih sini ya, ada Islam, ada Kristen. Nah, kemudian warga negaranya ada WNI, WNA, kerjaan tinggal milih. Nah, tempat tinggalnya apakah sesuai dengan tempat Anda? Kalau iya, kalau tidak berarti ngetik lagi situ alamatnya. Nah, minta ibu juga sama. Yang satu dulu ya, ayah dulu ya, silakan. Yang ini udah berhasil belum? Oh ini terjadi kesalahan OTP. OTP-nya diaktifkan dulu ya. Nah ini ada kodenya tuh di email ya. Cari email masuk tuh ada masukin ke itu ke kotak-kotak itu ya. Gimana? Dari apa nih? Niat nama ayah. Oh Salah tuh. ya sesuai dengan KTP apa kakak ya? Kalau besar semua silakan ya. Besar semua. Kalau misalkannya ayahnya yang udah meninggal Tetap disebut namanya, kurung bukanya berarti almarhum ya. Atau udah meninggal gimana ya gitu. MD meninggal dunia ya. umurnya berarti Umur ketika meninggal itu ya. Kalau yang sebelah ini belum ini ya, belum daftar sama sekali ya. Ini baru ngisi awal, tahap awal. Tolong itu diingat-ingat lagi ya. Nah, namanya, plus nomor teleponnya sesuai dengan HP ini ya, sama emailnya ya, biar nyambung. Kemudian ada paspor baru tuh ya, harus diingat lagi paspor baru. Udah? Kalau diisi ya. Kalau lahir sini kan ada nih kelahiran, tinggal kurangi aja paspor meninggalnya. Udah pensiun apa belum? yang ayah Udah pensiun apa belum? belum. Kalau belum berarti kalau udah pensiun, kalau misalkan belum ya tidak bekerja berarti. Nah itu sesuai alamatnya ya boleh. Dan data ibu nih, nama lengkapnya silakan isi. Nah ini belum ini dulu, balik lagi mana? Di profil. Nah ini isi dulu profilnya ya betul. Nah ini udah dicentang, udah pernah daftar berarti, namanya udah ada, nomor teleponnya ada, emailnya udah centang, berarti tinggal beranda, kemudian SKCK, ajukan, mulai. Nah di sini ada apa yang harus diperhatikan ini ya, lampiran-lampiran dilengkapi ya. Ya. Ini ketika pengambilan SKCK, kemudian sini ada keperluannya apa? Melamar kerja bukan? Kerjaan. Kerjaan. Nah sini kerjanya apa? Swasta bukan? Iya, swasta. Cari swasta mana? Ini ya swasta ya. Iya. Nah kemudian lanjut ya,
Lanjutnya nih pas fotonya dipotong silakan. Boleh dari galeri kan? Silakan galeri, kalau ada di galeri nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi backgroundnya harus merah ya. Iya. Itu biru kan diedit aja bisa. Ada ya, silakan. Udah masuk? Hah? Udah? Nah sekarang punya password ya? Enggak. Tidak, klik aja tidak. Kita punya nggak? Kita itu apa? Kartu ini tinggal terbatas, orang asing nggak ada. Itu kita nggak punya ya. Lanjutnya, nah itu tahap berikutnya itu berhasil ya. Nah ini yang ketiga ya. Ketiga nama ayah, silakan isi nama ayahnya. Nah, Kalau udah riwayat pendidikan, ini lewat pendidikan kan dari SD dulu ya. Jangan langsung SMA. Ini apa di SD dulu. Namanya riwayat kan dari SD ya. Kemudian nama SD-nya silakan diketik. Ya. Tinggi badan tuh yang tadi sendiri berapa kira-kira? Ya. Ya. 173 nggak apa-apa, soalnya kakaknya 172, ini lebih. Sudah itu riwayat pendidikan SD. Kemudian ini tahun lulusnya SD tahun berapa? Dan tinggal pilih, sini ada pilihannya. Ada 2015, 2016, 2017, tinggal pilih. Sudah? Udah? Nah, kalau udah SD tambah. Nah, tambah berarti ini dalam negeri ya. Kemudian pendidikannya berarti SMP ya. SMP, nama SMP-nya silakan isi. Yang ini sampai mana? sampai ibu. Silakan diisi ibunya. Sepertinya udah pernah dapat di rumah ya? Soalnya itu tinggal ngelanjutin. Sudah centang hijau. Jadi tahap pertamanya udah dilalui. Nah sekarang tahap kedua. Tahap kedua itu ada 10 form ya atau item yang harus diisi. Ini baru tahap keberapa nih? Ini ya pendidikan ya. Udah selesai? Udah selesai nih? Wilayahnya mana? Sok pilih. Situ ada provinsinya mana, kemudian muncul kabupaten mana ya, sesuai dengan pendidikannya. Nah itu tahun lulusnya pendidikan tahun berapa? Cek lagi dari SD, berarti nggak ada merahnya kan ya? Nggak ada tuh, berarti keisi semua ya. Udah berhasil. Hah? Enggak, itu bukan. Itu dihapus ya kalau itu. Nah, udah selesai ya sampai SMK apa lanjut? Nah, berarti selanjutnya ini tahap berikutnya, tahap yang ke-5 ya. Nah, sini ada perkara pidana. Apakah saudara tersangkut perkara pidana? Ini jawabannya ada pernah atau tidak pernah. Kalau tidak pernah, klik tidak pernah ya. Kemudian apakah saudara pernah melakukan pelanggaran hukum dan atau norma sosial? Silakan. Nah, itu selanjutnya. Nah ini yang ke-6 ciri fisik. Di situ ada tinggi badan, ada berat badan, ada tato, ada tanda istimewa ya, ada warna kulit. Ini ada pilihannya, tinggal jawab ya. Contohnya misalkan sini ada hitam, sawo matang, kuning, coklat, putih, albino. Kalau misalkan Indonesia kan sawo matang ya, dia ke sawo matang. Contohnya gitu ya. Nah, sini bentuk tubuh, kemudian bentuk kepala, warna rambut, ada pilihannya ya, jenis rambut, bentuk muka, dahi, kemudian warna mata ya. Kemudian kelainan pada mata kalau tidak ada. Dan bibir, kemudian gigi, dagu. Nah ini telinga, yang terakhir ini sembus jari. Kalau punya diklik, berarti masukin rumusnya. Kalau tidak punya klik ya. Silakan dari awal ya, dari 3 badan silakan isi. Tidak usah. Tidak ada. Jangan diisi. Jangan isi. Ini kan 3 badan udah, berapa badan ada, atau nggak ada ya. Tanda istimewa nggak ada, warna kulit udah. Nah tinggal lanjut ya nih. Untuk tubuhnya apa? Apa kurus, apa sedang, apa kekar, apa gemuk. Kemudian untuk kepala sudah ada pilihannya, datar atas, ini datar atas ya. Kemudian lurus belakang, apa menonjol atas atau menyolong belakang, silakan. Yang tahu diri sendiri ya, sesuai dengan pemohonnya. Hasil pemohon itu beda-beda ya, gitu. Tingginya beda, berat badannya beda ya, gitu kan, gitu. Nah, tapi ada yang sama juga, ada kayak warna rambutnya, ada yang putih sama ya. Kemudian ini apa nih? Jenis rambut udah ya. Warna rambut udah. Ini bentuk muka. Situ ada lonjong, ada bulat, ada segitiga, ada segi empat. Silakan isi. Dahi. Nah, dahi itu ya ini ya.
atas ya. Ada lengkung, ada lurus, ada menonjol, ada miring ke dalam. Silakan. Udah diisi. Warna mata itu ada hitam, coklat, biru ya. Kemudian apa nih? Kelainan pada mata. Kalau itu tidak ada juling kanan, juling kiri, ada berkacamata ya. Kalau berkacamata ya, mata kanan rusak, mata kiri rusak, kemudian kedua mata rusak. Kalau misalkan tidak ada. Dan bibir, situ ada apa? Sedang atau biasa ya. Dan tipis, tebal, menonjol ke atas, menonjol ke bawah. Silakan isi. Ada pilihannya tuh. Sudah diisi. Nah ini berikutnya giginya ya. Giginya teratur atau atas menonjol, bawah menonjol, rusak atau palsu atau ompong. Udah. Kemudian dagunya sudah ada tajam, berat, menonjol atau miring ke dalam. Kan suka ngaca ya, jadi tahu ya mukanya. Silakan isi sesuaikan dengan pemohon SKS tersebut ya. Kemudian itu telinganya, telinga bulat, segitiga, segi empat atau anting menempel. Nah, anting menempel. Nah itu apakah Anda punya sidik jari rumusnya? Kalau tidak punya. Selanjutnya, nah itu selanjutnya itu tahap keberapa nih? Ke-7 lampiran-lampirannya. Nah lampiran itu seperti bukti status aktif program JKN. JKN itu bisa BPJS Kesehatan, bisa KIS, bisa KBS, silahkan. Nah kemudian ini yang keduanya kakak kartu keluarga. Nah yang ketiganya akte lahir atau ijazah. Kalau punya akte lahir silahkan akte lahir, kalau nggak punya berarti ijazah ya. Silahkan ini foto. Nah ini ibu BPJS ya, BPJS Kesehatan ya. BPJS ada 2 ya, ada BPJS Tenaga Kerja, ada BPJS Kesehatan. Ini kartu Indonesia Sehat ya, KIS ya. Nah di situ difotokan Bu ya, difoto silakan. Kan ada yang KIS ya, kartu Indonesia Sehat, ada juga yang KBS, ada BPJS, silakan. Nah ini jangan sampai kita baca. Nah ini kelihatan nggak sini? Nah gitu. Nah difotokan udah. Foto udah. Nah udah. Tapi gunakan ya. Nah ini yang keduanya kartu keluarga, silakan. Ini kartu keluarganya difotokan. Sampai berdiri mah Kak, silakan. Sampai berdiri biar kena semua ya. Itu landscape ya, ini ke sini. Kalau berdiri portal ya. Nah, di sini aja gitu nah. Ini barang kan sebelah juga sama ya, Kakak ya. Ya alhamdulillah bisa nyusul ya yang sebelahnya. Udah dipoto? Nah, gunakan. Nah, ini yang ketiganya apa nih? Akte lahir. Punya akte lahir nggak? Kalau ada silakan keluarkan untuk dipoto. Nah, ini yang ketiga Bu ya. Tadi JKN berupa BPJS Kesehatan, kemudian kakak, kartu keluarga ya. Nah, sekarang akte lahir, karena udah lahir silakan foto akte lahirnya. Kalau nggak punya berarti ijazah lahir ya. Udah? Ini kita cek lagi ya. Merah nggak? Ini udah JKN ya. Kemudian kakak udah, akte lahir sudah, berarti udah keterima ya. Udah selanjutnya. Nah ini tahap berikutnya, tahap yang ke-8 ya. Apakah ada riwayat pekerjaan atau negara yang pernah dikunjungi? Pernah keluar negeri nggak? Tidak ada. Kemudian sini ada kesenangan, kegemaran, hobinya apa? Mau olahraga silakan gitu ya. Mau apa? Selain olahraga silakan diisi ya. Nah, udah. Sini alamat hubungi apa? KTP. Silakan KTP. Kemudian berikutnya selanjutnya sini yang ke-9 ya, pengambilan. Jenis pengambilan ambil sendiri, diwakilkan satu kakak, diwakilkan beda kakak. Ambil sendiri ya. Selanjutnya, nah ini yang terakhir, pernyataan perjanjian. Keterangan di atas saya buat dengan sebenarnya atas sumpah menurut perjanjian saya. Apabila di kemudian hari ternyata keterangan ini tidak benar, maka saya sanggup dituntut berdasarkan hukum yang berlaku. Kalau iya berarti cek centangin. Selanjutnya, alhamdulillah ini yang terakhir ya. Pilih pembayarannya. Sini ada 2 pembayarannya, ada BRIPA, ada tunai. Tunai silakan. Nah sini langsung bayar. Nah bayar. Nah, tunggu ya, ini lagi loading, sabar ya. Nah udah ada bintang 5, kirim. Nah sini ada keterangan, terima kasih data Anda sudah kami terima dengan pembayaran tuh. Nah silakan dicek di email masuknya, taruh di riwayat silakan.
Udah muncul belum itu barcode-nya? Nah, ini alhamdulillah yang sebelahnya. Di sini ada barcode-nya. Ini dicetak ya, disiapkan dengan KTP fotokopi ya. Kakak fotokopi, akte lahir fotokopi, pas fotonya 4x6 belakang merah ya. Itu sama kalau SKSK lama perpanjang ya. Kemudian sama apa? Lampiran JK-nya kalau ini ada ya, itu JKN sama sidik jari kalau ada. Sama itu biayanya 30.000 ya. Nanti buka nih. Bu, mohon izin tadi kan diambil video ya. Tadi dipandu untuk daftar SKSK online di SKSK online ya. Di aplikasi Super Aplikasi. Terus gimana Bu? Tadi dari awal sampai dengan berhasil, tanggapan Ibu? Lumayan mudah sih ya. Oh. Jadi kayak dipandunya dengan cara baik-baik, terus sampai ngerti juga gitu. Jadi lumayan nggak buru-buru juga. Ada kendala nggak Bu untuk itu? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada kendala Bu ya? Nggak ada. Terus mengenai ini apa cepat waktunya nggak untuk ngisinya? Cepat. Berarti datanya udah disiapkan ya, jadi cepat ketika dibutuh data dipoto langsung ya. Iya. Makasih banyak Bu informasinya, semoga bermanfaat bagi pengguna SKSK lainnya.